Halo guys, perkenalkan aku Bernard Saud dan kali ini aku lagi main-main ke kantornya CNC dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru sama aku, membicarakan tentang perjalanan musik aku dan bahkan mungkin ada hal-hal seru yang nggak pernah aku bicarain tapi aku bisa sampaikan di sini. Pengen nonton? Tetap stay tune, jangan skip ya. Halo, Halo Mas. apa kabar Rut? Baik. Lagi sibuk apa sih? Kayaknya bolak-balik aja deh. Lagi sibuk banyak hal lah. Puji Banyak Tuhan, hal. lagi sibuk musik juga, lagi sibuk konten-konten juga, gitu. Nah, kalau ngomongin musik, kayaknya lu kan baru aja rilis single baru nih. Yap, Udah single kelima ya? single kelima. Single kelima. Puji Tuhan, alhamdulillah. Alhamdulillah, udah single kelima di tahun 2025. Yes. Nah, emang kalau ngomongin musik, lu dari kapan sih hobi nyanyi deh? Karena lu seorang solois kan? Hobi nyanyi dari lahir, Mas. Dari lahir. Karena dari dalam perut lu udah teriak-teriak tuh ya. Katanya begitu ya. Ya, kalau hobi nyanyi tuh mungkin aku ingat banget tuh kelas 3 SD kayaknya, Mas. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Momen pertama apa yang gue nyanyi deh gitu pas 3 SD itu. Ini di sekolah. Ah. Dulu ada acara gitu di sekolah terus kayak disuruh nyanyi aja. Disuruh nyanyi karena aku sering nyanyi-nyanyi gitu kan di kelas gitu. Jadi waktu itu Sambil gendang-gendangin meja gitu. iya benar. Ini nyanyi di sekolah sih dulu, di SD aku. Tapi waktu di Pekanbaru SD-nya. Pekanbaru. Emang lu asal dari mana? Ut? Kalau lahir di Pontianak, Pontianak. cuma waktu itu pindah-pindah karena bokap kan masih kerja tuh pindah-pindah gitu. Jadi gue SD sempat di Pekanbaru tuh, Mas. Oke, berarti tapi kalau asli lu dari mana? Lu dari Pontianak. Pontianak lahirnya. Berarti emang hobi nyanyi yang lu inget tuh dari kelas 3 SD udah Kelas hobi 3 nyanyi. SD, Pernah nggak sih lu ikutan kayak audisi saat di Pontianak atau di Pekanbaru kayak gitu? Pernah. Oh, iya? Justru gue Apa aja? lomba nyanyi itu lagu Batak dulu, Mas. Di Pekanbaru. Malah lagu Batak. Iya. Iya, Apa? karena di Ini sana dulu lagu apa yang lu nyanyiin? ini lagu Inang. Kayak gimana lagunya? Ya. Inang boa sama tangi sononmu. Nah itu dulu gue nyanyiin itu dan gue juara, Mas, juara 1 dulu. Juara 1. Mewakili sekolah. Jadi tapi itu konsepnya tuh dulu lagu Batak gitu. Oh, kayak lagu-lagu daerah lah kan. Iya, ya. karena kan dulu mostly di Pekanbaru juga bajak kan Bataknya gitu. Gitu sih. Dan selain ada lomba nyanyi di SD, pas SMP kayak lu ketagihan gitu nggak sih? Gue ikut lomba nyanyi lagi. Kayak Ketagihannya karena ketagihan hadiahnya, Mas. gitu. Kadang lu nyari duit ya. Karena kalau juara kan pasti ada hadiahnya gitu kan. Jadi mungkin kalau dulu anak-anak kan kayak happy gitu dapat hadiah gitu kan. Jadi ketagihannya sih di situ ya. Iya. Tapi kalau untuk nyanyinya tuh kayak gue masih nyanyi-nyanyi biasa aja gitu. Nyanyi biasa aja, yang belum ada tekniknya. Heeh. Tapi emang lu sekolah sih? Sekolah nggak sih? Sekolah vokal atau sekolah musik kayak gitu? Enggak, gue otodidak sih. Oh, lu malah otomotif ya? Ngeng dong. Ngeng dong. Ngeng. Iya, makanya gue nanya kenapa lu ikut lomba-lomba Iya. nyanyi segala macam kan karena yang gue tahu lu pernah ada di The Voice Indonesia, Iya. bahkan masuk menjadi timnya Glenn Fredly Iya, saat itu. puji Tuhan. Boleh nggak sih diceritain kenapa tiba-tiba lu bisa masuk ke timnya Bung Glenn saat itu? Oke. Jadi cerita awalnya tuh sebenarnya gini. Dulu gue mulai di Jakarta itu kan tahun 2010 ya, Mas ya. Terus gue sebelum ikut The Voice tuh gue sempat dulu ikutin Yovie and Nuno cari vokalis. Oh sempat. Sempat, Buat dulu. gantiin siapa saat itu? Mas Dudi. Bukan. Justru nyari partnernya Mas. Dudi. Lupa gue pokoknya. Pokoknya yang kepilih Dikta. Oh iya. Oh betul Halo, Mas angkatannya Dikta ya? Nah, nggak tahu Dikta masih ingat gue apa enggak gitu ya. Ingat lah, ingat. Ingat. Baik dia, Pak. Baik dia orangnya. baik. Dulu pokoknya itu di Bebop Studio dulu namanya ceritanya. Jadi gue sampai berapa? Pokoknya gue inget tuh ada Mas Bojes juga, Bojes Afi kalau Bojes lu tahu. Afi, Dulu gue terus. Nah habis itu yang kepilih kan bukan gue lah intinya. Jadi gue waktu itu masih kuliah juga. And then gue waktu itu lagi jalan-jalan ke Bandung, Mas. Oke. Nah terus ternyata ada pembukaan audisi The Voice Indonesia. Itu yang season pertama. Season berarti? pertama banget. Waktu itu masih di stasiun TV Nggak apa-apa. Indosiar. Indosiar. Oke. Gitu. Jadi, nah pas itu gue ditelepon, mau nggak ikut audisi ini dapat rekomendasi dari Mas Yofi katanya. Oh, justru karena kamu Mas pernah. Yofi yang rekomendasiin Iya, lu. karena gue sama sekali nggak tahu ada informasi itu gitu. Oke. Terus akhirnya gue kayak, gue cuma nanya gini, jurinya siapa? Gue gitu kan. Songong tuh ya. Songong tuh kan. Jurinya siapa ya? Nah cita-cita gue pas dari kecil tuh kan gue dengerin lagunya almarhum kan, Glenn Fredly gitu. Karena kakak gue juga suka denger musik dulu. Jadi dengerin, pas dia bilang ada Glenn Fredly, ada vokalis Gigi, Arman. Mas Arman, ada
Kak Sherina sama Mas Giring waktu itu. Pas gue denger Glenn Fredly, gue langsung Mas berangkat gue dari Bandung tuh. Pas gue liburan, gue berangkat langsung gue ke Indonesia waktu itu. Oke. Tujuan gue cuma satu, ketemu Glenn Fredly. Bukan The Voice-nya? Bukan. Dan ternyata itu tidak langsung ketemu. Di situ gue sedikit kecewa awalnya. Karena audisi biasa dulu. Dulu akhirnya gue audisi biasa dulu. Waktu itu jurinya tuh Mbak Rike Ruslan, terus ada satu orang Indonesia sama Mbak Uci Elvas, gue ingat banget. Oke. Itu audisi itu dulu, baru nanti masuk ke misalnya ketemu juri utamanya. Oke. Ya udahlah, gue kayak ya udah gue nyanyi aja. Terus ternyata lolos. Waktu blind audition itu yang gue incar tuh cuma ya itu. Ketemu sama Bung Glenn. Ketemu aja. Mau lolos enggak gue udah nggak peduli. Jadi gue kayak ya udah, gue dikasih lagu, gue nyanyi, ternyata beliau memilih gue gitu. Dan gue kayak gitu. Gue kayak ya udah, intinya gitulah ceritanya kira-kira. Gitu. Tapi lu berapa lama akhirnya ada di The Voice Indonesia? Gue sampai 14 besar. 14 besar. Berarti kalau dihitungan lama ada berapa bulan atau berapa minggu? Sama Bung Glenn gitu. Itu kan akhir tahun ya, waktu itu 2012. Tayangnya tuh 2013 soalnya. 2013 awal. Berarti sekitar 2 bulan, 3 bulan lah. Lumayan. Karena lumayan cepat menurut gue. The Voice itu kan lumayan cepat. Dia berbeda dengan Idol kayak gitu beda. Iya. Gitu. Iya. Dan akhirnya apa sih yang saat ya mungkin seneng lu ketemu sama idola lu. Ada nggak sih ilmu yang bisa lu serap banget dari sosok almarhum Bung Glenn saat itu? Banget. Apaan? Ilmunya yang pertama dia tuh kan seseorang ya. Yes. Bahkan sampai sekarang pun dia tetap menjadi seseorang menurut gue. Legend. Menurut gue cara dia ke orang tuh gue sangat belajar banyak sih Mas. Cara dia tuh orangnya baik banget, tidak sombong. Oke. Humble banget. Terus memang kita kalau belajar kan ya ada vokal director kalau di The Voice ya. Cuma ketemu beliau tuh 2-3 kali lah. Pesan-pesan yang dia sampaikan tuh menurut gue pesan-pesan hidup yang sangat berharga buat gue. Saud, kamu jangan pernah berhenti nyanyi ya. Karir kamu tuh tidak di sini aja loh. Karena saya yakin kamu bisa menjadi sesuatu di luar sana nanti. Oh, dan itu yang membekas banget buat lu. Itu bekas banget dan gue berterima kasih banget sama Bung Glenn karena akhirnya gue bisa sampai rilis single kelima tuh salah satunya dia tuh. Yang salah satu yang ada di kepala gue tuh selalu ada itu suara itu gitu loh. Yang kayak apa ya, yang bikin lu nggak patah semangat untuk ya gue akan nyanyi terus gitu. Walaupun banyak banget penyanyi di Indonesia ini, tapi menurut gue nggak ada salahnya berkarya gitu Mas. Gitu. Iya, mungkin itu dari titik awal lu akhirnya lu bisa punya 5 single nih. Ya, benar. Sampai saat ini. Nah, di luar lu nyanyi, lu kan punya channel YouTube juga nih Ut katanya, ya kan? Pargoy. Iya. Enggak. Yang katanya ikutan sound horek gitu. Nah, motivasi lu apa sih bikin reaction single di YouTube itu, channel YouTube itu gitu? Awalnya iseng atau emang ada tujuan tertentu ya? Cuan udah pasti lah ya. Tapi kenapa milih reaction kayak gitu maksudnya? Iseng Mas sebenarnya. Oh iseng? Iseng. Jadi sih apa yang pertama kali video lu upload di channel YouTube lu? Video pertama kali itu gue reaction K-pop sebenarnya, lagu-lagu K-pop. Oke, itu tahun berapa? Itu pandemi. Waktu pandemi 2020 awal. Gue ingat banget itu bulan Mei Mas. Bulan Mei 2020. Dan saat itu K-pop lagi gede-gede banget tuh Indonesia ya? Iya, lagi gede dan memang gue juga lagi pas nggak tahu mau ngapain pandemi. Iya kan, maksudnya. Bener. Tapi nggak tahu ya, gue pengen buat sesuatu apa ya, akhirnya gue iseng aja. Ternyata banyak banget yang apresiasinya bagus banget gitu. Makanya akhirnya gue terusin gitu Mas. Yang paling berkesan lu saat lu ada channel YouTube itu, lu kan bikin reaction K-pop. Ya kita sama-sama tahu lah fans K-pop kan gede banget di Indonesia. Ada nggak sih hal-hal yang lu paling inget banget sampai membekas gitu apa? Membekas ya. Gue pernah diundang Mas diundang nyanyi sama salah fanbase K-pop. EXO-L namanya. Itu fansnya siapa EXO. ya? EXO. Oke. Tuh, gue pernah diundang nyanyi dan itu di mall Gajah Mada Mall itu. Gajah Mada Mall Jakarta. Jakarta Pusat ya? Oh iya. Gajah Mada Mall. Di situ acaranya. Oh. Dan gue harus nyanyi K-pop di situ. Tapi lu aman kan? Aman banget, gila, annyeonghaseyo gue kan. Iya, lu anaknya K-pop banget. Gitu. Tapi memang itu hal yang berkesan sih. Gue punya banyak
kenalan akhirnya teman-teman K-pop juga, K-pop fans ya. Iya. Dan itu jadi hal baru juga. Hal baru. Hal baru banget. Dan kan. fun fact-nya Mas, lagu gue yang pertama banget, judulnya Buatku Merasa, itu gue terinspirasi dari K-pop musiknya. Oh gitu. Jadi gue buat ala bukan versi, lebih ke vibes-nya tuh city pop. Oke. Karena K-pop kan banyak banget city pop. City pop banget. Nah itu yang buat lagu Buatku Merasa yang pertama banget, itu gue terinspirasi dari salah satu legendary K-pop juga. Siapa? Super Junior. Suju. Super Junior. Sorry. Iya, bener. Oh berarti emang awalnya dari iseng. Dan akhirnya subscriber lu gede. Ya, begitu. Karena lu nge-reaction K-pop dan lu diundang sama fanbase, salah satu fanbase-nya K-pop itu ya. Iya, itu berkesan banget sih buat gue. Ketemu dia. mereka semua kayak lively, kayak oh ini ya mereka gitu yang selama ini nontonin gue komen-komen gitu loh. Oh gitu. Seru. Iya berarti ya, tapi sampai sejauh ini masih ada kan channel YouTube lu itu kan? Masih. Walaupun channel YouTube gue baru ya, karena yang pertama sempat take down. Gitu. Oke. Nah itu kan ya masih ada hubungannya sama musik ya. Yang mau dipertanyakan kali ini, ada nggak sih hal-hal yang kita belum tahu nih selain Saud seorang penyanyi, YouTuber juga, nggak jauh-jauh lah dari musik. Ada nggak sih fun fact yang emang kita belum tahu, ternyata Saud ini loh punya hobi unik ini loh. Ada nggak sih hobi yang mesti masyarakat tahu mungkin? Oke, selain nyanyi dan konten sebenarnya gue tuh suka banget olahraga Mas. Oh iya, olahraga lu apa, Ud? Gue badminton sama tenis sekarang. Padel. Udah lama. Pedal? Enggak lagi. Enggak ya? Oh. Iya, nah kalau pedal ya nanti kapan-kapan sama gue mainnya. Oh gitu, iya. Boleh ya? Ajakin ya. Boleh. Pedal. Tapi ya katanya sih mirip tenis ya. Mirip ya, gitu. Jadi kesibukan gue ya selain itu ya gue olahraga sih Mas. Olahraga ya? Olahraga sih. Ya karena emang ya kayaknya ya lu juga butuh olahraga juga. Bener, sama ngelap kaca kayaknya. Nggak, bercanda. Olahraga gue. Iya, dan salah satu fun fact yang gue juga baru tahu, katanya lu pernah kerja di corporate juga. Orang kantoran juga. Berapa? Iya lagi! Iya, tahun berapa, Bud? Itu tahun 2014 akhir. Oke. Jadi gue kuliah kan, juga. Gue ngambil double degree di salah satu universitas swasta di Indonesia. Kemudian gue sempat kerja di Big Four KAP, kantor akuntan publik. Terus itu berapa lama lu kerja kantoran kayak gitu? Sebagai auditor tuh setahun lebih lah. Selebih, habis itu gue di bidang finance itu 6 years. Nah. Total 7 tahun lu kerja kantoran. Bener? Iya lagi. 7 tahun kerja kantoran tapi sambil nyanyi. Itu ngebagi waktunya gimana, Ud? Ngebaginya ya kayak bagi-bagi sembako aja. Nggak ada ya di Indonesia ya, sorry. Oke. Baginya ya nggak tahu ya. Iya maksud gue kan secara kantornya kan office hour aja taruh lah misalnya jam 9 sampai jam 5. Nah, lu kan kebanyakan nyanyi mungkin malam kayak gitu. Malam ya udah, gue kayak ya udah kadang gue nggak pulang. Oh gitu. Maksudnya nggak pulang lu di kantor? Jadi di kantor gue udah siapin di mobil gue tuh ada baju-baju. Udah punya mobil saat itu ya? Waktu itu udah. Mobil kecil gua, mobil pertama gua, jadi kayak siapin baju gitu-gitu, terus ya udah malamnya gua nyanyi seperti itu. Bahkan kalau ada event gue izin kantor Mas. Tapi aman kan kantor? Aman. Kalau kantor kan pasti ada dapat jatah cuti juga kan gitu. Oke, ya berarti ini salah satu fun fact yang mungkin orang belum tahu, sangkain kan Saud cuma nyanyi reguleran, karena kan sempat reguleran sampai pagi sampai malam gitu. Iya. Lu masih bisa ngantor lagi itu? Bisa. Karena happy kali ya Mas ya. Oke. Karena ketika gue kerja di kantor itu mumet banget. Gue melepaskan energi. Kayak stress release-nya ya? Iya, stress release-nya benar-benar banget. Betul. Oke. Dan kali ini kan lu juga baru banget ngerilis single baru lu yang berjudul itu Jatuh Hati, Ud. Ya. Nah, proses kreatifnya gimana sih, Ud? Kayak terinspirasinya dari pengalaman pribadi lu atau kadang ada beberapa penyanyi yang ditanya ini inspirasi ini pengalaman temen atau apa, cerita teman segala macam. Nah kalau si Jatuh Hati ini gimana? Kalau Jatuh Hati ini inspirasi sebenarnya pribadi. Tapi memang gue yakin setiap orang tuh pasti pernah jatuh hati. Pasti. Dan mungkin rasanya hampir-hampir sama. Iya dong. Kayak dari mata turun ke hati gitu, kayak lagunya Jas kan. Dari mata turun ke hati gitu. Terus tapi kayak ketika lo jatuh hati tuh, lo harus meyakinkan hati lo dan hati dia tuh benar-benar
match gitu. Oke. Iya dong, bukan hanya sekedar kayak apa, tapi sampai ke hati loh, sampai emosi tuh. Nah itu yang gue buat itu memang benar-benar gue pengen cerita bahwa kayak gitu loh rasanya gitu. Dan mudah-mudahan relate sih ke orang-orang gitu. Makanya proses kreatifnya tuh lumayan lama mas. Karena gue pengen memilih sebuah lirik, memilih notasi itu pengen yang easy. Oke. Tapi nggak easy gitu. Gimana sih? Easy tapi nggak pasaran. Itu. Tapi nempel gitu. Nempel. Gitu. Penting banget tuh ya. Makanya gue kayak lumayan lama lah untuk proses kreatif ini. Berapa bulan? Sekitar 6 bulan kayaknya mas. Bahkan sebelum lagu Tinggal Atau Pergi gue, yang lagu sebelum gue itu Yang single keempat. Single keempat itu udah gue tulis sebenarnya, cuma kayak stuck gitu kayak Oke. gimana ya. Akhirnya malah keduluannya single keempat Iya, keluar. bener. Berarti ya emang ini lagu yang kayaknya apa ya, lu banget kali ya, jadi lu mikirin banget dari Iya, kayaknya proses ya. kreatifnya, Iya, kayaknya. dari yang tadi lu bilang melodi-melodinya, Iya. liriknya segala macem. Bisa dibilang gitu sih mas. Iya. Nah, siapa aja sih orang yang ngebantuin lu di single kelima ini? Ya musisi-musisi lain mungkin ada siapa gitu. Ya, salah satunya itu teman-teman gue juga, mereka juga salah satu MD di beberapa penyanyi Indonesia. Siapa aja? Ada Michael Adam, Oke. ada Willy Manembu, dia MD-nya Nyoman Paul juga. Terus ada Citra di backingnya, dia juga backingnya Geisha juga gitu, bantu di produksi lagu Aku Yang Jatuh Hati. Terus ada Mas Kelana juga di sisi music engineeringnya untuk mixing mastering gitu. Itu Dan ada Seli juga untuk video musiknya gitu. dan mereka ini emang dari awal lu berkarir sebagai solois sudah ikut ngebantu. Dari awal. Dari awal. Mereka adalah orang-orang yang menurut gua mengerti keadaan gua gitu. Jadi kayak supportnya luar biasa sih. Luar biasa supportnya gitu. Oke. Nah, berarti genrenya apa sih Ut, di single yang Jatuh Hati ini? Lebih ke R&B juga? Atau? Iya, pop R&B sih mas kalau Jatuh Hati ini. Tapi emang genre yang lu suka yang itu? Iya, gue suka banget tuh. Nah, selain R&B apa sih genre yang lu suka? Dangdut. Dangdut justru ya? Dangdut gue suka banget. Dangdut yang kayak gimana Ut? Dangdut kayak Ya kalau sekarang kan ada hipdut ya, ada satu fenomena hipdut kayak gitu. dangdut yang kayak Klasik. klasik. Gue suka banget Lesti Kejora sih mas. Lesti Kejora ya. Kenapa? Ku lepas dirimu. Apa emang karena masa kecil lu di Sumatera mungkin ya? Pekanbaru? Ya mungkin. Gue pernah ikut lomba lagu Melayu. Gue pernah ikut. Lu bawain lagu Lesti? Enggak. Belum Tapi ada saat itu? Belum ada. Lagu daerah Melayu mas. Apa? Dulu gue di Kalimantan Barat sih. Gue pernah jadi juara satu lomba lagu Melayu se-Kalimantan. Waktu itu gue bawain lagu Air Kapuas. Ada ya? Hei sampan laju dari Ile sampai ke Hulu. Sama Batu Balah. Jadi karena memang di daerah juga sering juga ada musik-musik dangdut gitu. Gue suka sih. Cuma kalau untuk nyanyi dangdut tuh gue susah. Oh iya? Susah. Nah maksudnya dari Melayu ke dangdut kan bukannya deket ya? Dekat, cengkok segala kayaknya macam. cengkoknya agak berbeda ya mas. Itu yang gue jadi suka kayak pas denger dangdut, bahkan Nasar aja gue kayak gila bagus banget loh. King Nasar ya? Nasar sumpah. Oh, iya, Cengkok-cengkoknya. Gue suka sih dangdut sih. Dangdut ya, berarti Tapi jazz juga 80s. Gue suka banget. Aktif suka ya? Suka. Bahkan lu pernah itu ya? Pernah. Iya. Pernah nyanyiin Lagu-lagu aktif, bener. Jangan gitu dong. Nah, kalau ngomongin kolaborasi nih, tadi kan lu sempet ya ada kenal lah, akhirnya jadi satu tim sama almarhum Bung Glenn gitu kan. Terus, lu pernah duet sama divanya Indonesia Krisdayanti juga. Gimana ceritanya? Gue iri melihat lu nyanyi bareng Krisdayanti. Udah gitu aja. Gila, gue gak pernah kebayang mas bisa ketemu seorang Mimi Kade. Gue tuh gak pernah kebayang sama sekali. Sama sekali. Nah, kok tiba-tiba bisa nyanyi gimana? Nah, gue juga gak tahu tuh ceritanya. Jadi gini, gue kan beberapa waktu ini juga sering membantu lah di sisi backing vokal untuk beberapa artis penyanyi Indonesia gitu ya. Seperti Cakra Khan juga pernah, Nyoman Paul gitu. Dan gue waktu itu di calling untuk bantuin Krisdayanti lah ceritanya. Di acara intimate show-nya Krisdayanti waktu itu. Nah, pada saat kita latihan tuh secara nggak langsung tuh, bukan secara nggak langsung sih, secara
tiba-tiba sebenarnya. Sekonyong-konyong. Sekonyong-konyong gitu. Secara tiba-tiba tuh gue langsung ditembak Mimi gitu. Mau nggak jadi pacar gue? Enggak dong. Sorry. Mau nggak jadi anak gue? Mau banget. Dia kayak, Saud kita duet yuk. Gue kayak, hah? Dalam hati. Cuma gue kayak Sokul. berusaha kayak gue harus terlihat profesional nih. Kayak, padahal gue juga, untungnya gue tahu lagunya. Apa lagu? Nah, gue nyanyiin lagu Hanya Memuji yang versi Krisdayanti featuring Sandi Sandoro. Oke, Hanya Memuji itu Santi ya? Iya, originalnya kalau nggak salah ya. Iya. Ku akui Iya, benar gitu. Terus gue kayak, oke nih, gue kayak gitu. Nah, kita latihan akhirnya. Nah, dan gue tuh ternyata di present beliau gitu di intimate show-nya. Oh iya? Iya, gue di present gitu sebagai partner duetnya untuk lagu ini gitu. Dan gue kayak, wow sih. Iya. Karena gini deh mas, kalau dipikir-pikir gue siapa gitu. Dan gue kayak bener-bener kayak wow, ini gue beruntung. Asli. Gue beruntung banget. Dari cerita lu dari awal, lu banyak beruntungnya, Ut. Iya kali ya. Gitu sih mas. Gak nyangka sih. Nggak nyangka ya, dan iya terjadi juga. Dan bahkan gue denger-denger katanya diajakin lagi nih nextnya. Bener gak sih, Ut? Ya, bener dong. Nah, tadi kan juga lu sempet nyinggung Nyoman Paul, katanya lu pernah diajakin kolaborasi bareng. Bukan kolaborasi ya, bantuin dia nyanyi. Bantuin beliau. Gimana sih ceritanya? Kayaknya di postingan-postingan sosmed lu juga lu deket banget sama Nyoman Paul. Bisa sedekat itu apa? Jadi ceritanya lucu banget mas. Jadi aku itu kan yang di YouTube kan, reaction juga sempat mereaction penyanyi Indo lah. Musik-musik Indo, termasuk salah satunya waktu kompetisi Idol itu. Tapi itu banyak kan di YouTube channel aku yang pertama yang di take down itu. Yang udah hilang itu. Nah, ternyata waktu itu aku lagi nongkrong sama MD-nya dia. Ya aku nggak tahu ternyata MD-nya Paul tuh temanku. Oh gitu. Kita nggak pernah ngomong gimana ngobrol-ngobrol. Datanglah tiba-tiba nih. Waktu itu Nyoman Paul dan Diman datang bareng. Diman Siala itu Pak, sama tuh di Idol 12 juga. Dan lucunya mereka kenal aku. Si Nyoman. Nyoman tuh nontonin video aku mas. Oh gitu. Gitu. Jadi anak-anak itu ternyata nontonin video aku. Segala masukan aku, segala komen-komen aku tuh mereka tahu aku sebelumnya. Tapi memang nggak nyangka bisa ketemu. Disitulah awal pertemuan kita ketemu. Bisa ketemu Nyoman Paul, akhirnya Salma juga bisa ketemu, Roni. Yang banyak aku bahas tuh mereka ternyata tahu aku. Ternyata mereka nontonin, tahu kok, kenalan, ngobrol, sharing lah tentang musik. Gitu. Ternyata nyambung, nongkrongnya nyambung, ngobrolnya nyambung. Akhirnya ya udah dari situ sih. Kita kayak akhirnya satu momen yang paling aku berkesan juga, Nyoman Paul waktu main di Java Jazz tuh dia mempercayakan aku untuk mengaransemen backingnya. Oh iya? Gitu. Gitu sih. Berarti sekarang setiap Nyoman Paul main, lu ikut? Apa gimana? Iya. Iya. Nah, dari cerita masa kecil lu tadi yang gua tangkap kan berarti lu sering pindah-pindah kota ya, karena ngikut orang tua kerja. Ada nggak sih kota yang paling ngena banget buat lu dan kayak nge-trigger lu jadi musisi kayak sekarang ini? Oke. Kalau ditanya kota, mungkin gue akan lebih memilih Pontianak ya. Kenapa, Ut? Momen gue bener-bener bermusik tuh juga di situ. Gue ikut lomba-lomba bintang radio gitu-gitu. Dan katanya lu pernah jadi penyiar juga. Iya, gue pernah situ. Terus gue pernah nyanyi sampai di pendopo Gubernur Kalimantan Barat, pernah. Di TVRI Kalimantan Barat juga pernah. Umur berapa tuh pas lu nyanyi? SMA sih, Mas. SMA ya? Gue bener-bener, karena gue ikut bintang radio itu bener-bener ini pas SMA sih. Jadi lumayan ikut banyak festival-festival musik gitu. Bahkan sampai mewakili Kalbar ke luar-luar kota gitu. Gitu. Jadi kayak itu sih momen membekas gue. Kalau ditanya kota ya Pontianak juga sih. Pontianak yang paling berkesan lah ya. Karena lu kayak memulai semuanya dari Pontianak itu. Iya, memulainya secara lumayan profesional ya. Wah, seru banget nih ngobrolannya. Keren. Yes. Ya, semoga lancar semuanya. Amin. Berarti nextnya katanya lu mau bikin album. Mudah-mudahan kalau tidak ada. Kapan target? Target sih awal tahun depan, Mas. Awal tahun depan. So far 3 bulan lagi lah ya. Iya. Mau berapa lagu?
Udah ada 5 nih. Udah ada 5, 6 lagu lah. 1 lagu lagi dong. Rencana sih 8 sih. 8 ya berarti ya. Tapi udah ada semua kan, udah aman kan? Sudah ada 2 lagu. Mm-mm. Cuma masih harus workshop lagi sih Siap. kayaknya. Nah, sebelum kita closing nih, Ut, ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman mungkin yang saat ini baru memulai karir di dunia nyanyi? Ya kalau ngeliat dari pengalaman lu kan lu bisa ketemu banyak orang, bisa memulainya dari lomba-lomba segala macam. Ada nggak sih pesan buat mereka, Ut? Buat teman-teman yang nonton di CNC ini, pesan gue sih cuma satu sih. Tidak pernah ada kata terlambat untuk berkarya. Jadi jangan takut untuk berkarya. Tetap semangat dan jadi diri sendiri sih, Mas. Teman-teman semuanya harus jadi diri sendiri. Be yourself di musik kalian gitu. Oke deh. Thank you. Thank you. Udah mampir ke CNC. Sama-sama dong. Seru banget Nanti nih kantor-kantor. Iya, sapa-sapa teman-teman Halo semuanya. teman-teman. Oh denger. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi, Ut. Kita tunggu albumnya ya. Yes. Dadah. Bye.